Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya menyampaikan tausiah sebagaimana biasa di mana-mana 60 menit insyaallah. Biasanya saya menyampaikan tausiah searah saja karena jamaah di depan. Sekarang karena jamaah keliling, supaya tidak ribut memanggil-manggil, saya bagi ke sana 15 menit, ke sana 15 menit, ke sana 15 menit, nanti terakhir ke sana 15 menit. Oke? Jadi ketika saya ceramah jangan dipanggil-panggil. Udah, sekarang kita awali ke sana 15 menit dulu. Bisa? Saya tadi malam di rumah di Pekanbaru Riau, malam Kamis. Sebelumnya malam Rabu di Palu, Sulawesi Tengah. Di Palu, Sulawesi Tengah, saya tanya Bapak Kesbang Pol dari provinsi. Beliau mengantar saya di airport. Kata Bapak Kesbang Pol, Ustadz Somad salah. Tadi malam itu Ustadz sebut yang hadir 30.000. Salah itu Ustadz. Jadi berapa yang betul Pak Kesbang Pol? Hitungan kami tadi malam di Sulawesi Tengah Palu itu 70.000 orang hadir. Jadi akan datang Bapak-bapak Kapolres, Bapak-bapak Kapolda, keluarkanlah izin tablik akbar di Tanah Lapang. Karena masjid tak sanggup menampung. Jamaah tidak susah, jamaah tidak pernah mengeluh. Dimanapun mereka senang, walaupun tak nampak melihat layar pun jadi. Yang susah itu saya berkeliling. Tapi kesusahan itu belum ada apa-apanya dibandingkan kesulitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah cerita sulit dan susah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelumnya saya sampai di Sorong, Papua, provinsi terujung. Begitu sampai dari penerbangan Cengkareng Jakarta sampai di Papua 3 jam 40 menit. Begitu mau turun, jumpa dengan pilot. Apa kata pilotnya? Wa'akaba Pak Ustadz, lai rancak. Begitulah jauh penerbangan, urang awak jonan basuh Jawa. Turun saya di airport, datang orang melambai dari jauh. Ustadz Abdul Somad, ambo dari Payakumbuh. Jadi orang kita masyarakat explorer, masyarakat perantau, tapi ternyata dia bagaikan elang yang terbang sejauh mata memandang. Di hari petang dia akan kembali pulang membangun kampung halaman. Hari ini kita nikmati itu semua. Saya terus terang baru pertama kali berjumpa Tuan Haji Bustamam. Tapi melihat wajah beliau tadi macam selalu bertemu. Di mana saya jumpa Tuan Haji? Lama saya ingat. Rupanya wajahnya selalu saya tengok di rumah makan sederhana di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Saya selalu makan di situ. Ada foto bersalaman dengan Bapak Presiden SBY sebagai salah satu pengusaha Muslim entrepreneur berhasil. Itu semua. Cuma kadang foto ini menipu. Di foto itu nampak tua, aslinya muda. Masya Allah. Patutlah banyak jamaah ingin berfoto. Mereka kalau melihat saya, ini Ustadz Somad. Iya. Oh, di TV One itu nampak muda kata dia. Ini lebih muda lagi. Intinya saya senang karena bisa menyambung tali silaturahim.
tak hanya berjumpa dengan Bapak Gustamam, tapi juga dengan keluarga, dengan anak-anak beliau, dan sempat pula kami tadi mengambil gambar. Alhamdulillah. Tadi begitu duduk di sini, saya buka internet www.google.com, saya tulis di situ rumah makan sederhana, enter, nampak gambar rumah makan sederhana di Bulan. Ada saya simpan gambar. Entah itu hoax atau hak, yang penting artinya dia sudah mencapai ke seluruh tempat. Diundang saya ceramah ke Semarang, sampai di Semarang turun di airport, dari airport dibawa mereka ke rumah makan. Saya tengok rumah makan sederhana. Saya sampaikan ke kawan, jauh-jauh kita pergi, kasih kojo di bawahnya, Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyambung tali silaturahim. Siapa yang tidak menyambung tali silaturahim la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Maka keluarga besar Ikatan Seroja di seluruh tempat, sampai yang datang dari Palangkaraya Kalimantan Tengah, dari Pekanbaru Riau, dari kampung halaman sendiri yang merantau jauh, hari ini datang. Ini pelajaran buat orang Minangkabau yang lain. Pulanglah ke kampung, sambung lagi tali silaturahim. Hijrah, momen kita ini sekarang momen hijrah, masih bulan Muharram. Mudah-mudahan dengan hijrah ini kita lebih baik di masa akan datang, insyaallah. Yang selama ini belum menyambung tali silaturahim, dengan hijrah ini yang putus tersambung. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Tapi kalau sudah bersalaman, mamin muslimaini, dua orang muslim, yaltaqiyani berjumpa, wa yatasafahani berjabat tangan, illa ghufira lahuma, Allah ampunkan dosa-dosanya di masa yang lalu. Saya sudah bersalaman dengan bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf, bukan saya tak mau bersalaman. Kita diajarkan lebih baik tangan ditusuk dengan paku dari api neraka daripada menyentuh tangan yang tak mahram. Jadi berapa banyak tadi yang mengulurkan tangan, saya jawab begini, jangan tersinggung. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan sampai, jangan ada dusta di antara kita, bahwa ini ada dalilnya. Kalau ada ustadz lain yang mau bersalaman, mungkin kitab yang dia baca lebih banyak, mungkin mazhab yang dia tahu lebih hebat. Saya hanya terbatas pada beberapa referensi saja. Itu Ustadz Somad bohong itu. Kemarin di Lintau dia tidak mau salaman dengan perempuan. Kemarin kami lihat di Pekanbaru dia salaman. Itu makcik saya, adik emak. Itu kemarin waktu di kampung sana Ustadz salaman. Itu orang-orang tua yang sudah sebaya dengan mak-mak kita 70 tahun, boleh, tak apa-apa. Tapi ibu-ibu yang sudah tua hati-hati juga. Sekarang ada penyakit namanya Oedipus kompleks, bernafsu menengok nenek-nenek. Hati-hati, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Saya tidak hanya bersilaturahim dengan Tuan Haji Bustamam dan keluarga, bisa bersilaturahim dengan Pak Bupati beserta Forkompinda, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tak berkepala. Bisa pula bersilaturahim dengan Bapak Kapolres, Bapak Dandim, bersilaturahim pula dengan Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar, Nenek Mama yang didulukan selangkah ditinggikan seranting, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersandar, petatah petitihnya menjadi pedoman suluh dalam gelap. Mudah-mudahan pertemuan ini mendatangkan rahmat, insyaallah. Tapi yang paling penting, momen yang akan kita bawa pulang dari sini adalah hijrah. Mudah-mudahan suami ibu-ibu yang belum sholat, habis tausiah ini hijrah, sholatlah hendaknya dia. Karena banyak ibu-ibu yang mengadu, Ustadz Somad menyuruh anaknya sholat murah, mengajak anaknya sholat mudah, tapi menyuruh suami yang payah, Pak Ustadz. Dulu saya terima pinangan dia karena saya sangka hidup dengan dia bahagia, rumah besar, mobil mewah, duit banyak. Tapi setelah menikah tak ada kebahagiaan, Pak Ustadz. Rasa tidur sama babi hutan.
Tapi saya yakin dan percaya ibu-ibu seramai ini datang, tentulah suaminya soleh-soleh, makanya istrinya diizinkannya pergi pengajian. Seandainya suami Fir'aun, takkan mungkin ibu bisa pengajian. Mudah-mudahan yang belum menikah diberikan pula jodoh yang baik-baik, insyaallah. Yang mengaminkan itu yang belum menikah. Adapun yang sudah nikah mengaminkan itu untuk anak-anaknya, insyaallah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, yang selama ini banyak bergelimang dosa, maka ini momen Muharram, selama ini bingung menemukan titik balik, berputar maksiat, dosa. Inilah titik balik momen taubat nasuha. Caranya mandi taubat. Kapan mandinya Pak Ustadz? Terserah, yang penting jangan sekarang, selesaikan tausiah ini dulu. 1 jam tausiah, habis ini nanti saya jawab. Ada beberapa lembar pertanyaan yang sudah diperiksa. Ini pertanyaan penting, pertanyaan-pertanyaan yang tak penting tak dijawab. Ini banyak juga jamaah bertanya yang tak penting-penting. Ustadz, Nabi Adam dengan Hawa menikah, Pak Kuahnya siapa? Nah, itu tak perlu lah. Yang penting nanti kita jawab. Habis itu baru kita kemudian membaca doa. Tabligh akbar pengajian, tanya jawab keluhan masyarakat, lalu kemudian kita akan berdoa mudah-mudahan masa depan lebih baik dari tahun yang lalu, insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang banyak dosa malam ini mandi taubat. Bagaimana mandi taubat itu Pak Ustaz? Basah semuanya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mana yang basah duluan Pak Ustaz? Terserah. Tahan kaki, kaki duluan. Tahan kepala, kepala duluan. Tak tahan kena air, tayamum. Tak bisa tayamum, mati aja lah. Yang sakit, kata Pak Dokter Puskesmas, tak boleh kena air. Kalau kena air nanti kumat rematik, nanti mati. Maka tayamum, tepukkan tapak tangan ke tanah, cium dulu tanahnya, jangan sampai bau tai kucing. Tepukkan, sapu ke muka sekali, lalu kemudian tepukkan lagi, pukulkan, sapu ke tangan kanan sekali, tangan kiri sekali. Tidak saya praktekkan di sini, sudah banyak video tayamum yang ada di internet. Ditulis saja di situ di YouTube itu Somat Tayamum, enter, dapat. Apa yang ingin Bapak Ibu tanya, tinggal tulis saja. Ustadz Somad minjam uang di bank konvensional, Somad kredit. Ustadz Somad, suami saya sudah menjatuhkan talak 100 ke saya, Somad talak. Ustadz Somad, bagaimana ini orang yang meminjam tapi kemudian uang gadainya dipakai, Somad utang. Ustadz, ini di kampung kami ada laki-laki suka sama laki-laki, Somad LGBT. LGBT itu artinya lesbi, gay, biseksual, transgender. Na'udzubillah, menyebutnya pun malu di depan nenek mama, tokoh adat, alim ulama, tak layak. Katanya LGBT ada yang boleh Pak Ustadz? Ada. Apa itu? Laki gemuk, bini tipis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang paling penting hijrah. Setelah mandi, kalau tak bisa mandi tayamum, solat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Bagi Perti Muhammadiyah enggak pakai usolli. Mau pakai usolli, mau tak pakai usolli, sah. Yang pakai usolli karena hatinya takut bimbang. Sebetulnya niat itu dalam hati, tak perlu pakai usolli. Allahu Akbar. Tapi ada orang kalau tidak pakai usolli dia ragu. Allahu Akbar. Kok sholat sunat apa sholat wajib? Sholat mukim apa sholat musafir? 3 rakaat apa 4 rakaat? Nah, maka untuk menguatkan hati, usolli sunnatat taubat. Tapi kalau di masjid jangan kareh-kareh. Kalau ditanya dek orang, aduh so. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Baca iftitah, baca Fatihah, baca ayat. Ayatnya Buya terserah. Apa yang paling hafal, apa yang paling enak, apa yang paling nyaman, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Gaya boleh lah. Punya itu saja baca. Jadilah daripada tidak sama sekali. Setelah itu kemudian istighfar, diperbanyak.
Salat sunat taubat, mandi taubat, salat sunat taubat, memperbanyak istighfar. Astaghfirullahalazim. Paling pendek. Yang agak panjang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang paling mantap sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang lah hafal. Kalau ndak jo hafal, tulis di HP, baca. Ndak jo hafal, gerak-gerakkan aja mulut. Minta ampun kepada Allah. Kalau bisa menangis, mantap, bagus. Astagfirullah. Tiba-tiba waktu istighfar di tengah malam tuh terbangun istri mendengar suami sholat sunat taubat. Tengok, udah sholat taubat. Iyo, iko momen hijrah kece Ustaz Somad tadi kita mesti taubat. Kenapa banyak betul air mata menangis malam ini? Banyak dosa. Dosa sama siapa? Kita kan tak ada buat dosa sama mantan. Tak perlu disebutkan, karena tak semua orang siap menerima masa lalu bapak. Cukuplah bapak yang tahu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau bersifat utang piutang, pinjam meminjam, gadai menggadai, perlu disebutkan. Bu, minta maaf. Apa maafnya? Dulu saya pakai panci ibu tak pulang sampai sekarang. Jadi kamu yang ngilangkan sampai tak pulang. Ya, minta maaf. Kalau pernah tergeser sempadan tanah orang sejengkal, qaidah shibrin, sejengkal sempadan tanah kamu geser tiang pancang, quyida tuwiqa, dililitkan di leher sab'i aradin, 7 lapis tanah, sawah, kebun, tapak rumah, sejengkal kau geser. Ini mesti kau sebutkan, balikkan. Kalau silap salah, insya Allah dimaafkan. Tapi kalau sudah masalah duit, masalah tanah, masalah pagar, masalah barang, masalah pakaian, hutang piutang, masa mesti dijelaskan. Alhamdulillah Ustaz Somad, kami sejengkal tak pernah kami geser. Jadi 2 meter. Sekecil apapun akan dituntut. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, tadi yang memulai ceramah jam 8:30. 15 menit sudah. Sekarang pindah ke berikutnya. Mohon maaf Tuan Haji, ambo membelakang. Adil kan? Adil. 5 balih ini, sikol 5 balih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Keramat Tunggal, tempat prostitusi, tapi berubah menjadi Islamic Center Jakarta Utara. Kalau yang sudah baik menjadi baik, itu biasa. Tapi ada orang yang tak baik menjadi lebih baik, itu baru luar biasa. Ustaz Somad itu luar biasa. Enggak, kamu bukan luar biasa, biasa di luar. Kalau pergi melangkah kaki dilangkah sebelah kanan. Sudah lama jadi laki-laki, baru ini sampai ke lubuk jantan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lamu ambo mengarang pantun tuh. Hijrah sudah. Yang ke depan ini bagaimana cara hijrah? Ustaz selalu mengatakan taubatlah, berhentilah. Dulu Belanda menyerang kita dengan senapan, dengan tank, berdarah. Sekarang anak muda tak ada yang berdarah kepalanya, tak ada yang sobek jantungnya, tak ada yang tembus peluru. Badannya sehat, tapi otaknya error. Apa yang merusak otaknya? Lem kambing. Ngelem adalah narkoba terendah paling murah. Datang Pak Kapolsek menangkap anak yang ngelem, ditempeleng. Saya tidak takut sama Pak Kapolsek. Saya hanya takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Otaknya sudah rusak. Semalam siang ada orang mengirim WA ke saya. Dia foto itu sampul koran. Maaf, beribu maaf. Anak yang kena narkoba memperkosa ibu kandung sendiri. Rusak otak. Tak lagi bisa dibedakannya mana hak mana batil. Betapa banyak ibu-ibu memasak pagi, nasi tak juga masak. Ditengok rupanya tabung gas sudah dijual anak. Sakau, rusak.
Selama ini Ustaz Somad hanya mengatakan berhenti narkoba, berhenti. Caranya bagaimana? Bagaimana caranya berhenti? Alhamdulillah di Kabupaten Tanah Datar anak-anak diberi motivasi, masukkan ke rumah tahfiz. Yang punya rumah tahfiz siapa? Yang merantau jauh, yang punya duit banyak, kampung halaman, buatkan surau, buatkan musola, rumah besar, tinggal, buatkan rumah tahfiz. Tapi surau musola tetap tak tinggal. Hari Sabtu, hari Ahad, anak-anak libur sekolah, siapkan satu guru tahfiz, mereka akan menghafal Quran. Guru tahfiznya dari mana? Guru tahfiznya diseleksi oleh Pemda. Gajinya dari mana? Lagi-lagi ya dana, ya dana. Dana, duit, fulus. Dari mana? Alhamdulillah di Tanah Datar guru TPA, guru mengaji diberi subsidi 1.800.000. Cari di Republik Indonesia ini di mana guru mengaji dikasih 1.800.000. Di tempat lain guru MDA digaji 300.000 sebulan, itu pun iuran wali murid, digaji 1.300.000 sebulan, gajiannya 3 bulan sekali, itu pun disunat masal. Mau makan apa guru? Tapi guru di sini harus berprestasi. Kamu dikasih 1.800.000, tapi harus membimbing 3 anak, harus hafal Quran. Oh berat tuh Pak Ustaz, 30 juz. Tidak berat, 1 juz. Tamat SD, hafal Quran 1 juz. Ada salah satu bupati di Indonesia, programnya tidak boleh anak masuk SMP kalau tidak ada lulus MDA, buta huruf Al-Quran, selesai. Tapi di Tanah Datar tidak, lain programnya. Tamat SD mesti hafal 1 juz. Kalau anaknya saja hafal 1 juz, apalagi bapaknya? Iya kan? Bapak berapa juz? Ambo 3 Pak Ustaz. Juz mangga, juz pokat, juz melon. Begini cara menyelamatkan. Jadi anak-anak yang sudah sibuk dengan Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Maka dia sibuk menghafal Quran. Untuk apa menghafal Quran? Nanti kalau saya hafal dapat apa? Nanti kalau saya dapat bisa apa? Kalau kamu hafal Quran 5 juz, kamu akan masuk IAIN beasiswa 1 tahun. Jadi bekerja sama. Ada orang kaya yang punya rumah, rumah dijadikan rumah tahfiz. Ada bupati dengan tanda tangan mengeluarkan duit APBD untuk guru mengaji, dan ada institut perguruan tinggi menampung anak-anak yang hafal 5 juz. Kalau 5 juz, maka dia akan bisa beasiswa 1 tahun. Tapi kalau 10 juz, 4 tahun gratis. Kerjasama, inilah yang disebut dengan berjamaah. Cerita tentang orang kaya membangun rumah tahfiz, alumninya bisa masuk sekolah kuliah gratis. Ini mesti disebarkan di seluruh Indonesia. Hai para rektor, hai orang-orang kaya, hai para bupati, kalian ambil pelajaran ini dari Kabupaten Tanah Datar. Allahu Akbar. Ustaz Somad, Pak Bupati kami orangnya baik. Gimana baiknya? Rajin baca Yasin, rajin puasa sunat, rajin sholat duha. Itu bukan amal bupati, itu amal anak SD. Anak SD bisa puasa sunat, anak SD bisa baca Yasin, anak SD bisa sholat duha. Kalau mau beramal bukan begitu. Keluarkan itu APBD, pakai tanda tanganmu. Rumah tahfiz setiap kecamatan. Apa masalahnya? Guru-gurunya tak ada, keluarkan lagi. Gurunya digaji 1.800.000, berlobang kertas. Nah, apa lagi masalahnya? Orang tua tak mau mendaftarkan anak, neraka jahanam tempatnya. Sekolahnya sudah didirikan, beasiswanya sudah diadakan, rektor sudah membantu. Tidak ada alasan bagi orang Tanah Datar, bil khusus Lintau. Ini orang Lintau ini berutang nama. Berutang nama kenapa? Lintau bukan macam-macam, bukan main-main. Malin tahu.
orang yang mengerti, orang yang berbudi bahasa, orang yang bermartabat, berilmu pengetahuan. Saya punya emak saya punya datuk namanya Syekh Abdurrahman. Dia punya tulisan buku biografi, saya baca biografinya. Salah satu gurunya Datuk Angku di Lintau yang mengajarkan dia silat dan mengaji. Artinya apa? Orang Minangkabau pasti bisa dua. Kalau tidak mengaji, bersilat, bersilat mengaji. Karena dia di surau, dia membaca Al-Quran dan bersilat. Sebodoh-bodohnya bersilat lidah pasti bisa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kalau ada orang Lintau yang tidak bersilat, tak pandai mengaji, tidak hafal Al-Quran, begitulah fasilitasnya, pindahlah ke kabupaten lain. Karena nanti akan membuat malu di padang mahsyar ketika dipanggil oleh malaikat. Ternyata masuk surga itu tidak sendirian. Masuk surga itu beramai-ramai. Berikut ini golongan yang masuk surga dari tanah datar. Yang pertama masuk bupati dulu. Habis itu baru wakil, sekda, Pak Kapolres, walaupun 3 tahun, 2 tahun masuk juga. Pak Dandim masuk, Dharma Wanita masuk. Pas di pesop-pesop terakhir ada Ustadz Somad situ. Ditanya sama malaikat, dari mana kau? Dari Pekanbaru. Mangga sih kau? Ada ceramah sekali, masuk. Itulah untungnya menggabungkan diri dengan orang-orang soleh, bukan somat. Soleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nanti ada orang Lintau yang terjebak narkoba, mencuri, berzina, maka ini sudah keterlaluan. Karena dibukakan pintu rahmat sebesar-besarnya. Saya tengok padi menghijau. Ini kenapa tumbuh? Allah Subhanahu wa taala. Walakin kadzabu. Tapi kalau kamu dustakan nikmat ini, akhadnahum, kami cabut nikmat itu. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Ingatlah, kalau azab itu datang, dia tidak menimpa yang berdosa saja. Azab itu datang, yang terkena bukan yang berzina saja, yang terkena bukan yang kena narkoba saja, yang kena bukan yang mencuri saja. Semuanya kena. Yang sholat kena, yang berzikir kena, yang hafal Quran pun kena. Maka mesti kita jaga ini bersama. Pak polisi tak cukup personil untuk menjaga, bapak dari tentara dan dim tak cukup untuk menjaga kita. Maka ibu, Ustadz giliran tak enaknya ibu yang menjaga anak-anak. Karena anak itu 9 bulan 10 hari dalam perut ibu, betul? Ada yang dalam perut bapak? Tolong angkat tangan. Yang melahirkannya meregang nyawa ibu. Maka ibu tak berhenti bertanya, mau ke mana, jalan sama siapa, uang kemarin mana, kunci motor mana, pulang jam berapa, jalan sama siapa. Ketika ibu berhenti merepet, kiamat sudah terjadi. Anak laki-laki diberikan motor, tentu dia akan gas laju, bonceng perempuan, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, tabrak tiang listrik, mati. Iya kalau dia sendirian. Kalau dibawanya perempuan, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, gembung masuk angin. Hari pernikahan yang mestinya sakral, yang mestinya hari paling bahagia, calon mertua tersenyum menengok calon menantu. Hai menantuku. Iya bapak. Tapi hari itu justru dia marah. Hei kurang ajar. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan menantu. Hai jangan sekolah. Hari musibah nasional. Kenapa? MBA, married by accident, menikah karena kecelakaan. Ustadz, apa hukumnya perempuan laki-laki menikah dalam keadaan hamil Pak Ustadz? Nikahnya sah, tak perlu diulang. Makanya Pak Kuat tak pernah bertanya berapa bulan. Itu pertanyaan dokter puskesmas. Tak kuat nikah kan sah, tak perlu diulang. Yang jadi masalah setelah anak lahir muncul 4 masalah. Pertama, anak itu tidak boleh pakai bin bapaknya. Jadi pakai bin apa? Terserah, bin tiang, bin botol, bin atap, bin tenda. 2, kalau anak itu nanti mati atau bapaknya mati, mereka tidak saling mau. Ustadz jangan kasar lah Pak Ustadz. Anak itu kan tak berdosa. Kalau bapak itu mati, tidak dapat warisan karena tak ada hubungan nasab.
Lahir anak pertama dari laki-laki, adiknya perempuan. Nanti adik pas mau menikah, si abang laki-laki tak bisa jadi wali karena mereka tak ada hubungan nasab. 4, lahir anak perempuan cantik jelita, buah hati, buyan jiwa, dipinang orang, tidak boleh diwalikan oleh bapaknya. Kamu tak boleh jadi walinya. Saya ayahnya. Tes DNA matanya, darahnya, air liurnya, rambutnya. Ini tes DNA. DNA tak laku. Apa salah saya? Kau mencoblos sebelum hari H. Mohon maaf, tak layak cakap ni di depan alim ulama, tak layak cakap saya ini di depan nenek mama. Tapi mesti saya jelaskan, betul-betul hijrah. Jaga anak dari narkoba, jaga anak dari mencuri, jaga anak dari zina, jaga dari pergaulan bebas. Negeri kita ini akan menjadi lintau baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Lah, habis 5 waleh mini. Sekolah. Hah? 5 waleh. Iyalah. InsyaAllah yang tegak-tegak di belakang pahalanya 2 kali lipat. Begitu cara menyenangkan hati orang yang kesemutan. Yarfa'illahu allazina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang yang beriman. Tapi ada yang lebih tinggi lagi derajatnya. Siapa dia? Orang yang menuntut ilmu. Kalau tidak percaya orang menuntut ilmu derajatnya dinaikkan tinggi, tengok ni anak muda ini. Tetap di posisi, jangan mundur. Tetap rekam. Dia sedang merekam Ustaz tadi. Rekam, viralkan. Lain duit api itu kan. Cobalah Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Rektor tengok. Anak-anak muda yang di atas itu Pak. Kalau orang tua mana kuat dia naik. Bangga kita. Anak muda yang dulu katanya ngebut geng motor, anak muda yang dulu katanya boncengan dengan pacaran, hari ini anak muda datang ke masjid pengajian. Allahu Akbar. Yang bisa kuat teriak gitu anak muda. Orang tua mana kuat? Allahu Akbar. Anak muda luar biasa. Inilah yang akan menjadi gubernur Sumatera Barat. Inilah yang akan menjadi presiden Republik Indonesia. Dulu pernah menjadi wakil presiden Bung Hatta. Kita bermimpi, mimpi akan menjadi kenyataan di masa akan datang insyaallah. Bayangkan berapa orang yang mengaminkan ini. Lebih dari 40 orang mengaminkan, diaminkan oleh para malaikat. Aminnya baik. Tahu, coba kalau anak muda pakai motor, knalpotnya disunat. Pas imam sedang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lalunya mampui. Amin. Mati kontan. Tapi anak-anak muda kita terjaga. Alhamdulillah. Ustadz Somad, dia tidak spesialis anak muda. Ambo kalau ceramah jarang anak-anak muda khusus, tapi umum. Tapi ada di Pekanbaru, nyo jamaahnya anak muda saja, tidak ada orang tua. Namanya Ustadz Doni dari Lintau. Ada risiko. Cuma tidak mau tunjuk orangnya, menjaga kode etik jurnalistik. Anak muda kenapa nggak mau kalau sama Ustadz Somad? Ustadz Somad tuh gayanya jadul, pakai peci, pakai koko, pakai sorban. Kami mau Ustadz yang nggak pakai peci, rambutnya pasar ungu, pakai baju kaos. Seandainya saya malam ini datang kemari pakai baju kaos, pakai celana jeans, pakai rompi, pakai helm. Hi guys, are you ready to rock? Tentu nantu gilo apa gitu. Tapi kalau sama anak-anak muda itu biasa. Anak-anak muda ini harus kita bina. Yang tak bisa kita bina, kita binasakan. Jangan orang tua tunjuk ajar. Bapak kepolisian dengan pistolnya, Bapak TNI dengan kekuasaannya, Bapak Rektor dengan ilmu pengetahuannya, Bapak Bupati dengan keputusannya, Bapak Anggota Dewan dengan perdanya. Perda tidak boleh keyboard tunggal sampai jam 10 malam saja. Kalaupun pakai keyboard tunggal, lagunya lagu religi.
tentulah anak-anak semangat. Ini enggak, dinyanyikan segala binatang naik ke pentas. Dari mulai keong racun sampai kucing garong. Turun dari situ mencakar saja kerajaan. Habis amaknya mencakar. Oleh sebab itu maka ini mesti kita jaga anak-anak muda ini. Kita selamatkan. Kami nggak mau dengar ceramah. Masa isinya ceramah-ceramah terus? Oke. Jadi kalian mau apa? Kami mau dialog interaktif. Oke. Anak muda, besok kalian datang ke Masjid Nurus Salam. Acaranya dialog. Polisi, tentara, dokter, ustadz. Dialog interaktif. Yang bawa acara anak muda. Yang baca Quran anak muda. Panitianya anak muda. Hai guys semuanya, malam ini kita ketemu. Kita akan dialog interaktif dengan 4 narasumber kita. Dan alhamdulillah kita semuanya muda. 4 ini aja yang tua-tua. Pertama kita tanya dulu kepada Bapak Polisi. Pak Polisi, apa sih bahayanya narkoba? Sebenarnya narkoba itu tidak terlalu bahaya. Tapi kalau kalian pakai ditembak mati kalian. Kare apa lo? Pak Tentara, gimana narkoba? Narkoba adalah ancaman bagi kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia. Andai masuk tentara-tentara dari luar menyerang kita, anak muda tidak lagi sanggup, maka TNI harus memberantas ini semua. Kare TNI. Bu dokter, apa bahaya narkoba? Narkoba tidak terlalu berbahaya. Tapi kalau kalian selalu pakai, nanti kalian gila. Mati, dijajah, gilo. Mungkin Ustadz agak lembut sedikit. Ustadz, bahaya enggak narkoba nih Pak Ustadz? Narkoba nih kalau dipakai neraka jahanam. Ampe-ampenya ndak adonan membahagiakan awak. 4 dialog interaktif, pakai infokus, nampak jelas nyata, diajak dia berolahraga. Anak muda ini nafsunya bergejolak, bergelora. Tapi insya Allah kalau dididik dengan baik, nafsu yang bergejolak tadi diarahkan. Diajak dia memanah, ajak dia naik motor. Tadi sebelum sampai kemari, saya singgah dulu dengan komunitas anak-anak muda motor. Salaman, salam Ustaz Somad. Kasar tangannya, rupanya pakai sarung tangan. Sumpah, pakai jaket. Saya beberapa kali diundang anak-anak muda, komunitasnya macam-macam. Ustaz, kami dari komunitas. Komunitas apa? Komunitas jombloan sejati. Ini kami dari komunitas mantan petatu. Dibuka tatu. Dulu waktu muda toto ular kobra. Tapi karena sudah tua kena kencing manis jadi cacing pita. Dulu waktu masih muda gambar burung garuda besar mengepakkan sayap. Deklah tua keriput burung puyuh. Tobat. Di akhir hayat tobat. Saya selalu mengedepankan anak muda. Kenapa? Karena anak muda ini harapan bangsa. Adapun yang tua tak perlu lagi diceramahi. Orang-orang tua tak perlu diceramahi. Karena mereka itu memang udah diintai-intai malaikat maut. Anak muda ini yang dibawa ke masjid. Anak muda ini yang diselamatkan dari narkoba. Anak muda ini yang diselamatkan. Jadi waktu saya ceramah di salah satu kampung, anak muda datang kata bapak anggota dewan Ustadz Somad, tolong nanti ceramahnya masalah kenakalan orang tua. Pak, kenakalan anak muda? Enggak Ustaz, kenakalan orang tua. Gimana ceritanya? Ditampek kami ke Buya, orang tua kalau habis menakik gotah karet, dia jual pakai motor ke kota. Habis dia jual, dia pergi ke kafe. Ngapain? Ya biasalah, masa muda dulu kurang bahagia. Jadi dia cari cewek-cewek cantik. Karena menengok cewek cantik itu menitik air liur dia. Menengok bini menitik air mata. Ini kisah nyata Pak, terus story. Sudah tua, sudah mau masuk kubur, tak ingat mati. Malah anak mudanya pula yang baik-baik, yang soleh-soleh. Memang dunia ini sudah mau kiamat. Kita doakan. Berapa banyak anak yang sudah hijrah. Kami ini sudah hijrah Pak Ustaz. Tapi orang tua kami masih belum sholat. Orang tuamu yang belum sholat, orang tuamu yang masih nakal, orang tuamu yang belum betul, orang tua yang belum berjilbab. Kalian jangan ceramahi orang tua. Janganan pulang dari sini kalian panggil apa kasih kau, amak kasih kau. Ya ayyuhalladzina amanu. Bukan begitu caranya.
Masya Allah, tabarakallah. Beginilah banyaknya orang. Mau keluar pun susah, mobil pun terjebak. Cuma mau keluar. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak muda ini didoakan, Bu, didoakan, Pak. Kalian pula anak muda, kalau ada orang tuanya yang tak betul, jangan kalian kasar, tetap kirimkan saja video Ustadz Somad, masukkan ke HP dia, banyak itu video. Hai orang-orang tua, kapan lagi kalian tobat? Sudah di pintu kubur, sudah bau tanah. Ustadz nunjuk sia kok, nunjuk kamera. Habis kau kirimkan ke apa? Ambo sabitnya kok. Ustadz sase kok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua kebaikan-kebaikan. Saya bicara ke sana tentang silaturahim, bicara ke sana tentang bahaya narkoba, bahaya zina, bahaya pergaulan bebas, bicara ke sana tentang bagaimana anak muda ke depan. Lah, habis 15 menit. Sekarang jam 9.15. 9.15. 9.30 habis. Dimulai 8.30, 9.30. Cepat betul waktu berlalu. Nah, ini 15 yang terakhir. Ke sana kita bicara tentang keutamaan sedekah. Kenapa begitu? Kenapa sedekah? Memang yang mencari duit laki-laki, yang mencari duit laki-laki, tapi yang megang dompet, berapa banyak anak yatim yang belum bisa bayar uang sekolah, guru yang belum bisa digaji. Tadi yang 1.800.000 masih terbatas untuk operasional. Masjid kita, masjid-masjid kecil, Masjid Nurul Salam, Masya Allah, besar, megah, mewah. Bukan cuma lantainya berkeramik, dindingnya pun berkeramik, tiangnya berkeramik, luar biasa, AC, kipas angin. Tapi masjid yang lain, sekolah kita ada sekolah tawalib, ada sekolah yang lain. Ini masih perlu uluran tangan kita. Ibu-ibu yang punya duit banyak, dapat duit beli cincin, dapat duit beli cincin, dapat duit beli cincin, dapat duit beli gelang, dapat duit beli rantai, dapat duit beli gelang kaki. Kaki sudah, leher sudah, telinga sudah, apa lagi? Gigi belum. Begitu mati, gigi pun ditarik orang pakai tang. Cincin sampai 3. Begitu mati, kalau amak-amak, ibu-ibu tak percaya kecek amboko, cubalah pura-pura mati malam kau. Beko jam 2 balik, pura-pura. Tahan nafas. Agak-agak dakek udah tahan nafas. Agak jauhnya ambil nafas. Jam 2 balik ibu pura-pura mati, jam 2 nyo akan dakek membuka cincin. Begitulah dakeknya. Alun lah dah. Kalau tak percaya cuba malam tu. Tapi nan suaminya ikut jangan. Tanyalah tahulah. Pura-pura kan kecil. Itu pula untungnya punya laki tak mengaji nak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, duit yang kau bawa itu tinggal. Ada orang mati bawa duit, dibelilah mobil mewah. Mohon maaf kalau kebetulan mobilnya yang saya tunjuk ikonan dakek kan. Dibalilah auto 300 juta. Bisa dibawa mati? Tidak. Tapi katanya ada mobil yang bisa dibawa mati, Pak Ustadz. Ada. Bagaimana cara membawa mobil ini bisa dibawa mati? Cat putih, tulis di depan ambulan wakaf masjid. Nah, kalau putih kok, tinggal tulis ambulan. Wakaf masjid. Ambulan wakaf untuk perempuan yang susah melahirkan, wakaf untuk jenazah yang berat payah dibawa ke kubur. Barek jenazah 120 kilo. Daripada dicampakkan orang ke sungai, diwakafkan. Itu yang bisa menolong di hadapan Allah. Lain daripada itu tinggal rumah, dibuatkan rumah tahfiz Quran. Itu yang bisa menolong di hadapan Allah. Mobil besar tinggal, rumah besar tinggal, bini besar tinggal. Kalau pernah kau berikan kepada anak yatim, kau sapu kepalanya, bayarkan uang sekolahnya. Anak yatim ini saya bayarkan 12 bulan cash. Itu yang menolong di hadapan Allah. Maka besok pagi ibu, bapak
cari. Besok kan hari Jumat. Habis sholat Jumat pergi ke MDA. Assalamualaikum, TPA, MDA. Yo, berapa anak yatim sini yang belum bayar uang sekolah? Ada 300 orang Pak. Berapa kursi yang patah? Berapa guru yang belum digaji? Bapak mau bayar? Enggak, bertanya saja. Bayarlah. Itu nan akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ambo heran mangan ndak ada laki-laki di situ. Rupanya tertulis jamaah khusus wanita. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad ini tidak adil. Kenapa di sini dulu, di sini dulu, sini dulu, ini yang terakhir? Karena biasanya yang terakhir itulah yang paling diingat, betul? Yang terakhir yang paling diingat, maka bersedekahlah. Yang sakit-sakit bersedekahlah. Masalah silaturahim tak ingat, tak apa-apa. Masalah narkoba tak ingat, tak apa-apa. Masalah anak muda tadi tak ingat, tak apa-apa. Tapi masalah sedekah ni kalau sampai tak ingat, kotak mana kotak? Rupanya di Lintau orang sedekah tidak lagi pakai kotak. Sudah canggih, langsung pakai gesek kartu ATM. Masuklah ke SMS banking Masjid Nurul Salam. Sudah diterima dari jamaah 10.000. 10.000 mau masuk surga. Berdoanya, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga-Mu ya Allah. 10.000. Ada nasi bungkus rumah makan sederhana 10.000. Itu kalau 10.000 kuah telur ayam. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ma'akal tafa'afnaita. Bolikan makanan, makan, busuk. Wa malabista fa'ablaita. Yang kau pakai lapuk. Tambahlah seketik lagi Pak Ustadz, kecek Pak Bupati. Tadi saya ambil daging sikit. Oh, ikan kau lama Buya, tambah ikan lagi. Ini ikan gurih lagi Buya, tambah lagi ikan. Akhirnya banyak juga makan. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, peci lapuk, koko lapuk, sampai masanya mati. Orang dulu kalau mati meninggal dunia karena eksiden, karena musibah, karena kecelakaan. Orang sekarang meninggal kenapa? Ciano mati kenapa? Gara-gara makan daging kurban berkunang-kunang mati. Ciano meninggal kenapa? Diabetes mellitus, minum teh manis, mati. Ciano meninggal kenapa? Makan emping melinjo, asam urat, mati. Ciano meninggal kenapa? Gara-gara makanan. Oleh sebab itu kalau ada orang sekarang makan saja, hati-hati. Tapi tak makan pun hati-hati. Datang dokter puskesmas merasa leher. Wah, sudah tak ada detaknya. Nafas sudah berhenti. Urat nadi sudah tak berdenyut. Jantung masih ada, alhamdulillah. Coba Bapak Ibu pegang dada. Yang dipegang dada sendiri, jangan dada orang lain. Masih ada berdetak. Kalau tak ada, tak berdetak jantung, tak berhembus nafas, tak ada nadi. Apa kata dokter puskesmas? Bungkus. Baju kebesaran tinggal, kain sutra yang mahal tinggal. Apa yang akan kau bawa? Kalau pernah tangan menyapu kepala anak yatim, kalau pernah memberikan 2-3 sak semen, kalau pernah memberikan jilbab mukena, kalau pernah memberikan bantuan sekolah, kalau pernah menyekolahkan fakir miskin, kalau pernah memberikan kain untuk orang jompo, orang tua, itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Setiap orang di akhirat di padang mahsyar tidak ada tempat bernaung. Sekarang Ustaz Somad bernaung di atas beton kokoh. Ibu bernaung di atas terpal. Bapak tak ada tempat bernaung. Tapi karena malam tak terasa panas. Tapi coba kalau siang jam 12 bernaung, berkunang-kunang jatuh. Di akhirat tidak ada terpal, tidak ada besi, tidak ada beton. Di akhirat tak ada atap. Di mana orang akan bernaung? Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Orang akan bernaung di bawah sedekah. Jadi kalau ada di antara bapak bersedekah 100 juta, ambo sedekah malam iko Buya 100 juta. Itu berarti dia sedang membangun tempat bernaung. Aku 1 juta. Kalau yang 1 juta terpal.
Habis acara buka. Terus sudah. Kalau 500.000 triplek doang. 5.000 ya koran. Padang Tribun. Inilah sedekah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang dicari, pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Tinggal semuanya. Padi yang menghijau menguning tinggal, mobil mewah tinggal, kekuasaan tinggal, seragam tinggal, jabatan tinggal. Yang kau bawa mati. Kalau pernah tahajud agak 2 rakaat 1 malam, kalau pernah berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hati menjadi tenang. Makanya kalau ibu terasa risau, banyak-banyak beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Yang berjanji siapa? Allah. Ala bidzikrillah. Kalau kau banyak berzikir mengingat Allah dengan tasbih, dengan tahmid, dengan salawat, dengan istighfar, tatma'innul qulub, hati akan menjadi tenang. Pulang abang tak membawa uang, ibu sudah mau marah, sudah mau mengamuk. Kenapa gini? Astaghfirullah Rabbal baraya. Tenang. Tiba-tiba bapak tuh nanya, mana masakan kita? Gak ada masakan. Kenapa tak masak? Dibalas ibu, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Selamat datang jamaah tabligh akbar Ustadz Haji Abdul Somad RCMA Masjid Nurul Salam Jorong Seroja Lubuk Jantan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, Kamis 27 September 2018. Dengan semangat tahun baru hijrah 1 Muharram 1440, kita tingkatkan persaudaraan umat. Hafal Ustaz, ambo baca.